Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas C PGSD 2021 dengan anggota Jalina Rika Amelia, Nursyaidah Ramadhani, dan Nurah Prasafikti. Islam adalah agama yang mengajarkan ketauhidan. Setelah hampir 14 abad lamanya, umat muslim membangun peradaban Islam di dunia. Berikut adalah pemaparan dari kelompok 10 mengenai sejarah peradaban Islam di dunia. Islam sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Masyarakat dunia menganggap bahwa Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Akan tetapi sebenarnya Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam AS. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW, para nabi dan rasul sebelumnya hanya menyampaikan wahyu kepada umatnya, seperti Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepada kaum Bani Israel, ataupun Nabi Lut yang diutus kepada kaum Negeri Sodom. Hal ini berbeda dengan Islam yang dibawa oleh Muhammad yang bersifat universal. Kondisi manusia pada masa sebelum kenabian Muhammad. Pada masa itu, Islam belum banyak penganut, dan para nabi serta rasul mendapat pertentangan yang keras dari kaumnya. Sejarah Islam pun berlanjut dari nabi ke nabi dan rasul ke rasul pada setiap zaman. Dan akhirnya peradaban Islam yang baru dimulai setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Islam pada masa kerasulan Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan suatu awal penyempurnaan agama Islam. Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, yang kemudian wahyu tersebut dikenal sebagai Al-Quran, yang menjadi pedoman hidup bagi kaum muslimin. Tak hanya Al-Quran, hadis Rasulullah juga menjadi pedoman lain dalam menentukan segala aspek kehidupan manusia, terutama umat Islam. Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, banyak terjadi kejadian yang tercatat dalam sejarah umat Islam. Di antaranya peperangan umat Islam seperti perang Uhud, perang Badar, dan beberapa perang lainnya. Lalu terjadinya peristiwa Fathul Mekah. Setelah peristiwa ini, banyak masyarakat yang berbondong-bondong masuk Islam, dan dimulailah pembangunan yang mendukung perkembangan Islam dan dakwah di Jazirah Arab, seperti mengirim utusan kerajaan Persia dan kerajaan lain yang ada di sekitar Jazirah Arab. Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertama, masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada masa ini, terjadi ekspansi dan penyebaran Islam mulai dilakukan hingga ke negeri Syria. Yang kedua, masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa ini, terjadi pembenahan sistem pemerintahan, salah satunya integrasi pembangunan administrasi. Yang ketiga, masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa ini, mulai disebarkan dan ekspansi telah mencapai Turki, Armenia, dan sekitarnya, serta terjadi pembangunan daerah Arab. Dan yang terakhir, masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masa ini tidak berlangsung lama dan banyak hal yang terjadi membuat pecahan di antara umat muslim, pemberontakan para kaum murtad. Selanjutnya, pemerintahan Islam diteruskan oleh kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Masa daulat Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun. Pusat pemerintahannya di Damaskus dan menganut Islam aliran Sunni. Pada masa ini, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Setelah mengalami perluasan wilayah dan kemunduran yang disebabkan oleh banyaknya tokoh yang berkhianat, akhirnya kekuasaan Bani Umayyah berakhir. Selanjutnya diteruskan oleh masa daulat Bani Abbasiyah yang berlangsung sekitar 508 tahun. Pusat pemerintahannya berada di kota Baghdad dan menganut Islam aliran Syiah. Pada masa ini, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, mengalami kehancuran akibat persaingan antar bangsa konflik keagamaan dan ancaman kerajaan di Eropa, serta gaya hidup mewah dari para raja mereka itu sendiri. Islam di dunia barat abad pertengahan. Setelah Islam mengalami perluasan hingga ke Eropa, maka terjadilah banyak perubahan dan perkembangan kehidupan umat Islam pada saat itu, terutama di abad pertengahan. Pada saat itu terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara kondisi kehidupan umat Islam di Eropa dengan bangsa barat yang tinggal di benua tersebut. Pertama,
Kondisi bangsa Barat pada abad pertengahan. Abad pertengahan yang berlangsung sekitar tahun ke-7 hingga tahun ke-11 Masehi dapat dikatakan sebagai abad kegelapan bagi bangsa Barat, terutama di Eropa. Ilmu pengetahuan belum banyak berkembang dan masyarakat Barat saat itu tinggal dalam lingkungan yang kumuh, liar, dan kota terbesar hanya berpenduduk tidak lebih dari 25.000 jiwa. Artinya, kehidupan mereka pada saat itu sangatlah jauh dari kemakmuran sebagaimana yang diceritakan oleh sejarawan mereka sendiri. Kedua, kondisi masyarakat Islam pada abad pertengahan. Bisa dibilang kondisi umat Islam pada abad pertengahan terutama yang mendiami wilayah Spanyol dan Andalusia di Eropa sangatlah berbeda dengan kondisi bangsa Barat pada umumnya. Ilmu pengetahuan dan arsitektur berkembang dengan pesat. Kota-kota yang ada di sana dilengkapi dengan penerangan jalan yang sangat baik atau sistem saluran air yang digunakan untuk menjaga kebersihan kota dan lingkungan. Bangunan indah dan taman-taman yang dibangun pada masa itu seperti Istana Az-Zahra, Cordoba, dan Benteng Alhambra atau Istana Alhambra Granada pada masa ini juga lahir ilmuwan-ilmuwan Islam yang membawa perubahan bagi sistem pendidikan umat Islam khususnya di bidang kedokteran, matematika, filsafat, dan lain sebagainya. Kemunduran peradaban Islam. Tidak hanya ilmu-ilmu tersebut, banyak hal-hal lain dan perkembangan yang dialami oleh masyarakat yang membangun peradaban Islam. Namun akhirnya peradaban tersebut hancur akibat beberapa hal diantaranya. Pertama, adanya peperangan yang mengalahkan tentara Muslim sehingga mereka harus terusir dari benua Eropa. Kerajaan-kerajaan Barat bersatu dan mengusir umat Islam dari Eropa dengan sangat kejam. Kedua, peradaban Islam di timur juga dihancurkan oleh bangsa Mongol yang terkenal kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Sekian pemaparan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.